Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang periode Bani Umayyah. Sebelum kepada materi, marilah kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan dan diberikan kelancaran dalam belajar ini. Akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah di masa Bani Umayyah. Di sini ada periode sejarah Islam. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, masa kemajuan dan masa kemasan Islam. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi, yaitu pada masa kemunduran Islam dan 3 kerajaan Islam. Nah, yang selanjutnya periode modern, yaitu pada tahun 1800 mungkin sampai sekarang. Ya. Di sini ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sekitar 92 tahun. Perkembangan wilayah sangat luas, meliputi Afrika Utara, ya. Terus sebagian India, Afghanistan, Turkistan, Balukistan, dan sebagian Romawi. Nah, di sini Bani Umayyah adalah kekhalifahan Umayyah, yaitu pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintahkan pada tahun 661 Masehi sampai 705 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Kalau seperti di kita di Indonesia adalah Jakarta. Nah, itu pusat pemerintahan. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Asyam, yaitu kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sistem pemerintahannya adalah monarki, terbentuk kekhalifahan. Nah, di sini di dalam pemerintahan Bani Umayyah terdapat hasil kebudayaan. Di antaranya Rusdi, dia berpegang pada ilmu Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya ilmu bahasa Arab dan tarikh, ilmu geografi, ilmu kimia, kedokteran, dan perbintangan, serta kesenian dan arsitektur. Selanjutnya Tristiono, itu mungkin orang Sunda, ya, atau orang mana. Nah, kalau Tristiono ini mereka itu di bidang kebudayaan, bangunan, seni sastra dan seni ukir, ilmu pengetahuan, politik, militer, dan sosial budaya. Contoh kebudayaan mungkin banyaklah. Kamu juga sudah pada mengetahui bagaimana kebudayaan di Indonesia. Di Indonesia saja sudah banyak begitu kebudayaan. Bangunan mungkin kalau di sini gedung-gedung. Terus ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya dari mana? Pertama dari buku. Kalau politik, seorang politikus harus masuk pada partai politik. Militer, kalau militer itu mungkin orang-orang yang gagah, ya, angkatan perang. Kalau di sini sosial budaya, sosial itu banyak. Kalau di seperti kita, panti sosial, panti jompo dan sebagainya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah Supriyadi. Nah, ini Supriyadi, dia itu adalah dalam pergantian bahasa, menyediakan pendidikan. Contoh bahasa di kita saja sudah ada beberapa bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, kalau Sunda, bahasa Jawa dan sebagainya. Terus menyediakan pendidikan, antaranya apa? Majelis taklim, sekolah, SD, SMP, sanawiyah dan sebagainya. Pembangunan jalan, mungkin pada pemerintahan Jokowi ini sekarang yang diperbesar adalah tentang infrastruktur, pembangunan jalan layang, jalan tol, ya.
Terus mendirikan gedung dan pabrik. Nah, jangankan di kota-kota besar, sekarang pabrik-pabrik itu sudah masuk pada pelosok-pelosok perkampungan. Ya, pabrik sepatu, pabrik dan sebagainya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pasal tentang undang-undang. Di dalam suatu negara pasti adalah ada yang dinamakan pasal atau undang-undang. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya yaitu untuk memberikan peringatan kepada masyarakatnya. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan yang maju. Ilmu pengetahuan yang maju antara lain adalah arsitektur. Arsitektur itu yaitu orang yang suka yang di dalam bangunan. Yang kedua, bahasa dan sastra, sastrawan. Selanjutnya, ilmu qiraat. Nah, kalau anak-anakku sekalian mau membaca Al-Quran dengan bagus, dengan tartil, maka harus mempelajari ilmu qiraat. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat lagi banyak sekali di sini. Nah, nanti kalau kamu sudah masuk kuliah, di sana tentang ada jurusan ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu kedokteran. Justru kalau ilmu kedokteran sekarang sudah menyebar di berbagai fakultas, ada ilmu kedokteran. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu untuk mengenang atau memberikan sejarah waktu dulu. Selanjutnya, sistem pendidikan masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah masjid dan kutub sebagai pusat pendidikan. Dulu mah masjid, ya, sebagai, kalau di sini kita adalah sekolah. Tapi tidak, di masjid juga sekarang banyak yang dipakai untuk pusat pendidikan berbasis Islam. Yang kedua, halakoh, sistem pengajian tradisional. Nah, kalau zaman dulu mah pengajian teh pakai di masjid, di surau, tidak seperti sekarang. Ya, lebih enak. Yang selanjutnya, istana khalifah sebagai tempat rujukan dan perpustakaan. Nah, dulu mah istana khalifah itu sebagai perpustakaan. Kalau sekarang kan banyak perpustakaan daerah, perpustakaan di sekolah saja. Setiap sekolah pasti diadakan perpustakaan. Yang selanjutnya, pendidikan istinahas bagi anak-anak bangsawan. Zaman dulu, zaman penjajahan di Indonesia juga sama. Kalau bukan anak bangsawan tidak bisa sekolah. Ya, kalau anak gubernur, anak wali kota, anak menteri bisa sekolah. Kalau anak rakyat jelata tidak bisa sekolah. Selanjutnya, Umayyah, di zaman Umayyah mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan sosial dan di saat umat Islam. Di sini, menurut satu riwayat, ulama yang pertama memberikan baris titik pada huruf-huruf Al-Quran adalah Hasan Al-Basri, yaitu pemerintah Khalifah Abdul Malik bin Marwah. Yang selanjutnya, Hasan Al-Basri dibantu oleh Yahya bin Ya'mura, yaitu muridnya. Yang ketiga, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa yang pertama membuat baris dan titik pada huruf Al-Quran adalah Aswad bin Dulali. Selanjutnya, sistem penulisan dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab mungkin kalau anak-anak sudah mempelajari ilmu tajwid, ada beberapa huruf, ya, tanda-tanda yang mesti itu harus dijalankan. Kalau bacanya salah, berarti artinya juga salah. Yang pertama di sini tanda bunyi. Ada fathah, ada domah, ada kasroh, ya. Terus meletakkan tanda titik pada huruf-huruf. Nah, itu ada nun, ada waw, ada apa? Da. Nah, itu harus dibedakan. Membariskan Al-Quran ditanwinkan pada tanda saddah. Tanda atau kata? Nah, jadi dua. Saddah. Yang selanjutnya, sistem penulisan bahasa Arab. Di sini nahwu, shorof, dan sebagainya. Ilmu falsafah mulai diajarkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini ulama sebagai pendidik diantaranya Abdullah bin Abbas.
Yang kedua, Hasan Al-Basri. Yang ketiga, Al-Qasim Al-Muqni. Nah, ini yaitu sekarang gelar-gelar pendidikan dalam zaman Bani Umayyah. Kalau guru teh disebut mu'alim. Nah, beda lagi dengan muhadho, yaitu privat atau tutor. Guru mengajar di madrasah adalah mudarris. Syekh ulama yang sudah tua adalah Syekh. Sekarang ada Syekh Al-Jaber apa sih itu? Nah, itu ulama yang sudah tua. Nah, sekarang imam atau statusnya tinggi, profesor yang sudah mencapai imam ini. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran, maka Bapak akan menugaskan pada kalian ya di sini, yaitu di sini coba kerjakan di lembar kerja menulis Al-Quran dan hadis tentang pendidikan. Nah, itu coba kamu lihat di Al-Quran dan hadis yang mengenai tentang ini. Nah, ini mungkin dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.